today? I'm fine, thank you. And you? I'm just like you. Ega, kamu jangan duduk di belakang. Sini, depan sini, di sampingnya Adriansa. Ya, coba Egalito sekarang ke depan mengerjakan soal yang nomor 2. Enggak Bu, saya nggak tahu caranya Bu. Loh, Egalito belum membaca bukunya sudah bilang nggak bisa. Coba lagi Egalito baca bukunya. Coba dibuka lagi bukunya. Gimana? Ketemu kan bukunya? Jangan ya. Dari buat kamu
lah bukunya. Makanya kamu juga baca. Enggak kok, tapi aku masih punya banyak di rumah. Oh, makasih ya. Anak-anak, hari ini adalah hari pembagian rapot. Jadi anak-anak mau dibagikan rapot dulu apa disebutkan juaranya dulu? Disebutkan juaranya dulu. Juara 1 Saudari Wika. Kami mohon masuk. Juara 2 Saudari Bunga. Kemudian untuk juara 3 yaitu Saudara Ega. Mari tepuk tangan. Ega, selamat ya. Perjuanganmu sangat keras dan bisa meraih juara 3. Tidak apa-apa kan juara 3? Itu perubahan yang besar loh. Ya Pak, tidak apa-apa. Maaf ya, dulu saya nakal. Saya benar-benar memiliki banyak mimpi ketika saya masih kecil. Dan saat masa pertumbuhan itu saya berpikir bahwa saya masih memiliki kesempatan untuk banyak membaca.
jaga jarak, dan kerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Ya, Pak. Mari pulang, marilah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memiliki kotak nomor 2 dengan judul suatu situasi pendidikan hanya dapat tercipta komponen-komponen, yaitu anak dengan orang dewasa. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. A.A. Saraswati, MPD, dan Bapak Aceh Proni Hamdani, MPD. Dengan anggota Suci Oktaviani Diswana dengan NIM 205060181, Ivena Dea Lestari 205060183, Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186, Baby Arumsah dengan NIM 205060189, Hestiana Amelinda dengan NIM 205060204, Muhammad Malik Nuril Falah dengan NIM 205060201, dan yang terakhir Alda Rizky Nur Zahra dengan NIM 205060208. Materi pertama akan dijelaskan oleh Alda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Rizky Nur Zahra. Di sini saya akan memulai presentasi dengan membahas tentang situasi pendidikan. Nah, situasi pendidikan ini berada pada situasi pergaulan antara orang dewasa dan anak yang didasarkan atas suatu tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, baik umum, tak lengkap, perantara, dan sebagainya, maka situasi pergaulan ini tercipta adalah situasi pendidikan, bukan situasi pergaulan bebas. Nah, situasi yang timbul setelah diisi dengan tindakan pendidikan, dan dengan demikian, menjadi situasi tersebut dinamakan situasi pendidikan. Misalnya nih, ada seorang anak perempuan yang mencuci piring didasari oleh suatu tujuan agar anaknya disiplin dan mandiri. Hal itu merupakan situasi pendidikan dalam arti si ibu itu memberi tujuan agar anak memiliki disiplin dalam kehidupannya yang dihadapi agar bisa terbiasa hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, akan tetapi seandainya ibu itu menyuruh anaknya mencuci piring sekedar untuk membantu pekerjaan ibunya, sehingga si ibunya bisa bersantai-santai, maka situasi tersebut bisa disebut dengan situasi pergaulan bebas. Slide selanjutnya. Nah, semua tindakan yang dilakukan ini direncanakan dan dipikirkan matang-matang sebelumnya. Jika situasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara orang dewasa dengan anak, atau antara orang tua dengan anaknya, atau bisa juga antara guru dengan muridnya, secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu bisa disebut dengan manusia dewasa. Nah,
ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadil diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kaidah pendidikan dalam situasi pendidikan. Nah, situasi pendidikan dalam keilmuan pendidikan ini terkandung dalam kaidah-kaidah yang didasari oleh teori, yang selanjutnya diturunkan ke dalam praksis yang secara langsung memberikan kaidah untuk diselenggarakannya praktik pendidikan. Nah, kaidah-kaidah keilmuan pendidikan tersebut bukan sekedar hasil referensi dari berbagai keilmuan yang ada, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, sastra, teknologi, seni, dan bahkan budaya dan agama. Nah, kaidah tersebut ini ditekankan bahwa perlu dikaji keterkaitan atau sumbangan yang amat signifikan antara bidang lainnya terhadap keilmuan pendidikan. Bidang-bidang yang maksud itu dikategorikan sebagai penunjang bagi dikembangkannya teori praksis dan selanjutnya pendidikan. Nah, kaidah-kaidah keilmuan yang terpadu dalam situasi pendidikan dapat dikategorikan sebagai pedagogik mikro. Pedagogik mikro ini menjadi inti dalam keilmuan pendidikan dan menjadi pedagogik mikro juga diwujudkan praktik pendidikan dengan didasari kewibawaan dan kewiyataan. Dengan dua pilar tersebut, yaitu kewibawaan dan kewiyataan, pedagogik mikro dapat diperluas menjadi pedagogik makro dengan mengintegrasi komponen dan ilmu-ilmu menunjang keseluruhan kajian teoritik tentang kaidah-kaidah situasi pendidikan. Ditambah lagi dengan kajian dan pengembangan ilmu-ilmu lainnya yang membentuk kajian menyeluruh tentang pedagogik makro. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dasar ini adalah memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi atau anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada lanjutan dari tujuan pendidikan. Menurut Havelock dan Huberman, 1977, dalam suatu sistem yang paling besar pengaruhnya adalah sistem pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, yang bertujuan untuk membangun negara secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang berfungsi untuk peranan-peranan yang beragam dan melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tujuan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-alat pemenuhan mereka. Tujuan pendidikan menurut Johann Amos Comenius adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini adalah buku yang paling lengkap yang tidak akan habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Tirta Harjo dan La Solo tahun 2008 halaman 43. Selanjutnya, tujuan yang lain ialah proses memanusiakan dirinya sebagai manusia. Keberhasilan pendidikan merupakan cita-cita pendidikan hidup di dunia. Keberhasilan pendidikan adalah wujud dari pendidikan makro. Keberhasilan kesatuan dari tiga komponen itu menyangkut beberapa faktor. Yang A, komponen pendidik. Syarat utama pendidik adalah mampu sebagai sosok tauladan. Konsep pendidik yang sekaligus pemimpin seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara di atas, yakni ingarsa sung tulada ing madia mangun karsa.
Tuturi Handayani yang semaksimal mungkin harus dipenuhi komponen pendidik. Yang B, komponen peserta didik. Manusia sebagai peserta didik adalah salah satu komponen penentu keberhasilan pendidikan. Jika manusia sebagai peserta didik itu pasif, apatis, dan masa bodoh, maka mustahil pendidikan akan memperoleh keberhasilan. Yang C, komponen pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan pendidikan, manusia baik pendidik maupun peserta didik harus dalam kondisi yang bebas demokratis, dalam suasana gembira dan saling memahami. Pendidik didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada peserta didik. Demikian pula peserta didik juga selalu dalam niat yang ikhlas untuk mencari dan menerima ilmu. Yang materi ketiga ada tindakan atau alat pendidikan. Tindakan pendidikan merupakan tindakan reflektif, artinya dari pelaksanaan pendidikan dikaji benar akan akuntabilitas tindakan tersebut atau sampai di mana tindakan tersebut bermanfaat bagi pengembangan individu dan sekaligus bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Di dalam tindakan mendidik diasumsikan adanya suatu sasaran objek dari tindakan tersebut. Objek tindakan dapat disebut anak, peserta didik, atau orang lain. Adapun pedagogik yang membatasi tindakan mendidik hanya kepada anak sampai menjadi dewasa. Ini pengertian mendidik tidak hanya terbatas kepada anak, tetapi pada semua proses yang berkenaan dengan perubahan tingkah laku seseorang, baik dia itu anak maupun orang dewasa. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Hesti. 1. Alat pendidikan merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan disengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Langfield 1980 mengelompokkan 5 jenis alat pendidikan, yaitu A. Perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa, yang bertindak melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindungi oleh orang dewasa. Yang B. Kesepahaman. Kesepahaman timbul karena ada orang dewasa, baik didasari maupun tidak didasari, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh atau teladan bagi anak didik, dan sebaliknya pula disadari atau tidak, anak akan mencoba atau meniru perbuatan pendidik. Yang C. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembaruan dari pendidik dan penyesuaian dari anak didik. Jadi, kesamaan arah ini terjadi antara perbuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Yang D. Perasaan bersatu. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua pihak. Selanjutnya yaitu E. Pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Pendidikan karena kepentingan sendiri berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan tidak bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kriteria menggunakan alat pendidikan. A. Tujuan pendidikan yang akan dicapai ialah agar anak berkembang menjadi manusia dewasa susila, manusia yang tahu sopan santun. Jadi dalam hal ini guru sekaligus menggunakan 3 alat pendidikan, berupa nasihat, teguran, dan memberi teladan. B. Orang dewasa yang menggunakan alat pendidikan. Siapa yang menjadi pendidik bagi anak didik akan mempengaruhi hasil dari penggunaan alat pendidikan. C. Anak mana yang dikenai alat pendidikan.
Dalam memilih alat pendidikan harus memperhatikan jenis kelamin anak, watak dan pembawaannya, latar belakang kehidupannya, taraf perkembangan psikologisnya, taraf perkembangan kecerdasannya, dan sebagainya. Yang D, bagaimana alat pendidikan itu bekerja? Apakah memuaskan atau tidak? Pendidik harus memperhatikan akibat pengaruh dari alat pendidikan yang telah diberikan kepada anak didiknya. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan yaitu ada pembiasaan dan pengawasan. Yang pertama, pembiasaan merupakan alat pendidikan penting, terutama bagi anak kecil. Anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan baik dan buruk dalam arti asusila. Ia belum memiliki kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa. Tapi mereka sudah memiliki hak seperti hak untuk dipelihara, hak perlindungan, dan hak pendidikan. Yang kedua yaitu pengawasan. Jadi dalam hal ini perlu diperlukan suatu pengawasan terhadap hasil dari penggunaan alat pendidikan tersebut. Tanpa pengawasan dari pendidik terhadap dampak penggunaan alat pendidikan berarti pendidik membiarkan anak didik berbuat semaunya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya dari jenis-jenis pendidikan yaitu ada C, perintah. Perintah dapat merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seseorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku dalam lingkungannya. Suatu perintah akan ditaati anak apabila pendidik itu sendiri tindakannya tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Lalu yang D ada larangan. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu. Perintah berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak. Karena kalau tidak dilakukan akan berakibat tidak baik bagi anak dan tujuan pendidikan dan tidak akan tercapai. Lalu ada E, hukuman. Menghukum menurut Langfeld tahun 1980 adalah suatu perbuatan yang dengan sadar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang, biasanya yang lebih lemah, dan dipercaya kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi. Dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Hukuman diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak pelanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikan hukuman, anak tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan hukuman diberikan sebagai suatu pembinaan bagi anak untuk menjadi pribadi susila. Teori yang terdapat dalam hukuman ialah yang pertama ada pembalasan, yang kedua ganti rugi, yang ketiga perbaikan, yang keempat menakut-nakuti, dan yang kelima menjarakan. Lalu selanjutnya ada komponen peserta didik. Pendidik. Kedudukan pendidik. Fungsi pendidik adalah berupaya untuk mengembangkan segenap potensi anak didiknya agar memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik, hendaknya bertolak pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar karena pendidikan sebagai panutan bagi peserta didiknya. Fungsi utama pendidik pada umumnya adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan mentransformasikan nilai dan norma kepada peserta didik, sehingga terbentuk kepribadian yang soleh. Tugas pendidik tersebut merupakan tugas mulia yang melebihi tanggung jawab moral yang dikembangkannya. Karena dengan demikian pendidik akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala tugas yang dilaksanakannya. Lalu selanjutnya, secara umum Ahmad Farid mengutip C.C. Wijaya dan A. Tabrani Rusyan menjelaskan beberapa peranan dan fungsi pendidik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik. Yang kedua, guru sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, guru sebagai pemimpin. Yang keempat, guru sebagai pelaksanaan administrasi. Dan yang kelima, guru sebagai pengelola proses belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi yang diharapkan dari guru
yaitu yang pertama, korektor, yaitu guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Yang kedua, inspirator, yaitu guru harus bisa memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk atau ilham bagaimana cara belajar yang baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sarah. Selanjutnya, fungsi yang diharapkan dari guru ialah yang ketiga, informator. Di sini, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum sekolah, maka informasi yang baik dan efektif harus diperlukan dari guru. Selanjutnya, organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi belajar pada diri anak didik. Selanjutnya, motivator. Di sini, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar mengajar. Yang keenam, inisiator. Dalam peranannya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran, proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Ketujuh, fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Selanjutnya, sebagai pembimbing. Peranan guru yang tak kalah pentingnya ialah pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa. Selanjutnya, demonstrator. Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik pahami apalagi anak didik yang memiliki inteligensi yang sedang. Karena setiap anak didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Selanjutnya, sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Ke-12, supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Selanjutnya, evaluator. Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya, adapun kewibawaan pendidik. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh kewibawaan yang ditampilkan oleh seorang pendidik. Kewibawaan pendidik akan lahir jika ada penerimaan kepercayaan, cinta, dan kasih sayang. Layaknya seorang ibu yang menyusui anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Bapaknya yang menemani anaknya dengan cinta, bahkan ketika sang ayah mengangkat anaknya ke atas, anak tidak akan merasa takut dan menangis. Kewibawaan merupakan seperangkat hubungan antar personal yang mempertautkan peserta didik dengan pendidik. Dalam situasi pendidikan di bawah, maka diartikan sebagai pancaran kelebihan atas orang lain dalam suasana pengakuan dan penerimaan yang nyaman dan tulus dari orang lain, menurut Prayitno tahun 2009, halaman 50. Adapun menurut Sadullah tahun 2010, halaman 164 menyebutkan bahwa guru sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan baik dalam pelajaran di kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Interaksi atau hubungan pendidikan tersebut biasanya diwarnai dengan aspek pendidikan yang didasari kewibawaan. Hal ini menunjukkan adanya ikatan yang hakiki antara pendidikan dan kewibawaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya.
Mulai dari sikap kepribadian, komunikasi sampai penampilan akan mempengaruhi seseorang. Kompleksnya berbagai aspek sampai kepada kesimpulan kewibawaan. Karena itu, kewibawaan hanya ada pada orang dewasa. Mempertahankan kewibawaan juga bukan hal yang mudah, tapi bawaan pada pendidik mungkin saja akan menurun jika tidak ada stabilitas emosi para pendidik. Selain itu, di setiap orang. Slide selanjutnya. Peserta didik. Anak didik atau peserta didik konotasinya adalah pada orang-orang yang sedang belajar. Anak didik lebih dititik beratkan kepada anak-anak yang masih dalam taraf perkembangan, baik fisik maupun psikis, belum dewasa, dan masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Anak didik atau peserta didik semuanya menjadi salah satu subsistem dalam sistem pendidikan. Keberadaan peserta didik dalam sistem pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk berlangsungnya aktivitas pendidikan. Slide selanjutnya. Lanjutannya adalah, dalam proses pembelajaran, peserta didik harus menyadari hal-hal sebagai berikut, yaitu belajar merupakan proses jiwa. Belajar menuntut konsentrasi, belajar harus didasari sikap tawadu, belajar bertukar pendapat hendaklah setelah mantap pengetahuan dasarnya. Belajar harus mengetahui nilai dan tujuan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Belajar secara bertahap, dan tujuan belajar adalah untuk berakhlak al-karimah. Selanjutnya, ada kedudukan peserta didik. Peserta didik merupakan objek dan subjek pendidikan yang memerlukan bimbingan orang lain atau pendidik untuk membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbing menuju kedewasaan. Yang pertama, ada peserta didik sebagai objek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia, sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Dalam berbagai kajiannya, Ibnu Khaldun bersandar sepenuhnya kepada pengamatan terhadap fenomena sosial dalam berbagai bangsa yang di dalamnya dia hidup. Begitu pula dalam pemikirannya mengenai anak didik. Ia mengaitkannya dengan aspek sosial, yaitu hubungan anak didik dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut diterangkan, Ibnu Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya, sebagaimana yang dicapkali dibicarakan oleh para filosof, baik itu dari filosof golongan muslim atau non-muslim. Ia lebih banyak melihat manusia dalam hubungannya dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ada yang kedua, peserta didik sebagai subjek pendidikan, bahwa pendidikan menempati posisi sentral dalam rangka membentuk manusia ideal yang diinginkannya. Pendidikan sebagai suatu upaya dalam membentuk manusia ideal mencoba mengajarkan dan mengajak manusia untuk berpikir mengenai segala sesuatu yang ada di muka bumi, sehingga hasrat ingin tahunya dapat terpenuhi. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Manusia, kata Ibnu Khaldun, adalah makhluk berpikir. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kondisi dan situasi efektif dalam belajar mengajar. Hakikat proses belajar mengajar menurut teori sosial sebagai tingkah laku dari lingkungan yang dapat diubah dan tak satu pun merupakan penentuan utama dari terjadinya perubahan tingkah laku. Buku tidak akan mempengaruhi orang, kecuali seseorang menulisnya dan orang lain memilih serta membacanya. Ganjaran dan hukum tetap tidak berpengaruh sampai dibangkitkan oleh performance yang cocok. Prinsip disiplin kelas. Pada hakikatnya, disiplin kelas merupakan hal esensial terhadap terciptanya perilaku yang menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam kaitannya disiplin kelas, maka sikap dan tingkah laku yang diharapkan adalah perilaku yang mencerminkan kepatuhan dari berbagai nilai yang disepakati oleh semua, baik siswa, guru, dan karyawan, yang tertuang dalam tata tertib sekolah atau kelas.
Untuk menjalankan disiplin kelas dalam rangka pembelajaran, maka guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat suatu rencana yang sistematis untuk menjaga kelas yang teratur dan berhasil sepanjang hari. Yang kedua yaitu merancang strategi, mengumpulkan dan membagi pembelajaran kepada murid secara teratur. Yang ketiga, membuat perlengkapan administrasi kelas tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu merancang situasi kelas dengan ventilasi yang memadai. Yang kelima yaitu menjaga hubungan insani dalam kelas guna menciptakan hubungan yang efektif di antara murid-murid untuk menjaga munculnya masalah disiplin kelompok sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang efektif. Yang keenam yaitu mengawasi kelas dengan teliti untuk menghindari terjadinya masalah pribadi dan guru mampu mengatasi masalah tersebut. Dan selanjutnya yaitu sumber pelanggaran disiplin kelas. Yang pertama itu dari sekolah. Guru yang membiarkan siswa berbuat salah lebih mementingkan mata pelajaran daripada siswanya. Lingkungan sekolah seperti hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah, akan libur atau sudah libur, pergantian pembelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku atau jadwal aktivitas sekolah yang kurang cermat, suasana yang gaduh. Dan selanjutnya itu sekolah atau guru kurang melibatkan dan mengikut sertakan siswa dalam keikutsertaannya dalam bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah sesuai dengan kemampuan dan sebagainya. Yang kedua yaitu dari keluarga. Lingkungan rumah atau keluarga seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran masa bodoh, tekanan, dan sibuk urusannya masing-masing. Lingkungan atau situasi tempat tinggal seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras. Hak siswa dalam penentu disiplin kelas. Beberapa hak siswa yang penting dan perlu dijamin adalah yang pertama yaitu hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya yaitu hak persamaan kedudukan atau kebebasan dan diskriminasi dalam kelompok. Hak berekspresi secara pribadi, hak keleluasaan pribadi, dan hak menyelesaikan studi secara cepat. Tampilan guru dalam disiplin kelas. Keberadaan guru di kelas tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa, tapi kondisi personal disiplin para guru itu sendiri. Di kelas perlu ditampilkan, materi dan disiplin harus dikaitkan kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Program yang cukup efektif dalam memberikan pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan sekolah dengan cara melibatkan para siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang menjadi kepedulian sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh isi di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.